kedua pasukan Israel. Bacaan dari kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menundukkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi benarlah tangan Musa. Maka Harun dan Nur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Nur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan.
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang ditetapkan Allah memang bermanfaat untuk belajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang dengan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah, siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, teguh dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawan." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?
Demikianlah sabda Tuhan. Kemarin pagi segerombolan anak-anak datang ikut misa pagi. Pakaian mereka baju putih dan yang sebelah bawahnya itu hitam, celana rok. Kalau sebelum mereka pergi, saya doakan mereka menunjukkan ketika dibawa, lalu mereka itu ternyata bisa tampil dengan luar biasa untuk mengikuti lomba Esparani bawah. Sekarang saya mau tanya, apakah itu karena doa-doa saya? Lucu kan? Luculah. Tapi bahwa hari ini kita diajarkan untuk melihat dan memahami seluruh realitas hidup kita saat ini, bahwa memang tidak ada sesuatu yang bisa menjadi alasan secara pasti bahwa doa kita itu dibenarkan ataukah didengarkan oleh Tuhan. Namun saudara dan saudari terkasih, saat ini kita semua itu sedang dicetak dan berada di dalam segala sesuatu yang boleh dikatakan bahwa serba instan. Jika kita membandingkan dengan cerita-cerita orang tua, tete nenek yang terdahulu, maka mereka akan mengisahkan bahwa dulu kalau kami mau pergi ke sekolah, kami harus jalan kaki, kami harus bawa bekal. Bekal itu kami gantung di pohon, sembunyi supaya jangan ada yang tahu. Karena kalau ada yang tahu berarti nanti yang tuannya tidak makan. Yang makan itu adalah anak laki-laki yang badannya paling besar, yang dia berkuasa, yang dia bisa pukul sembarang orang, dia sudah yang makan. Karena di tengah hutan makanan itu disembunyikan. Tapi hari ini saya kira tidak begitu. Ketika ada yang meninggal, misalnya siapa? Niki Ardila. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mati di Kaimana misalnya begitu, tiba-tiba yang di Jakarta sudah tahu. Bahkan kerabat yang sampai di Belanda itu juga tahu. Siapa? Niki Ardila meninggal. Begitu juga kalau kita mau makan, tidak perlu repot-repot saat ini. Cukup bawa uang. Ketika engkau dapat kios kecil sedikit, sudah bisakah kita beli biskuit, bisa kita bilang dengan frutamin ataukah Floridina, ale-ale dan seterusnya. Makan dan minum, lalu kenyang. Ini semua mengajarkan kepada kita bahwa mental instan yang sedang diprakarsai oleh dunia saat ini itu kadang membantu kita untuk supaya segera melihat dan mendapatkan hasil. Namun tidak juga dapat kita sangkal bahwa meskipun mental kita dididik ataukah diatur, dibentuk atas cara demikian, akan tetapi sekali lagi untuk memperoleh keberhasilan tidak segampang dan tidak semudah itu. Saudara, satu hal yang perlu juga kita ketahui, bahwa Tuhan Yesus yang Putra Allah sendiri, tidak seluruhnya doa itu didengarkan oleh Tuhan. Allah tidak selalu mendengarkan doa Tuhan Yesus. Ya toh, saya kalau ngomong begini mesti sembarang saja. Memang saya ngomong sembarang. Tapi kalau kamu mau minta bukti
Maka saya buktikan bahwa ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia meminta supaya orang yang beriman kepadanya itu memberi ampun kepada semua orang yang bersalah di antara kita. Pertanyaannya gampang. Itu doa Tuhan Yesus. Dia minta kepada Tuhan supaya mereka ini semuanya bersatu, sama seperti kita. Bapa dan kami adalah satu. Maka satukanlah juga mereka semua. Ada keluarga kakak dan adik yang bersatu sampai ini hari. Ada. Di sisi itu mau menunjukkan bahwa sungguh, ya, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa Yesus sendiri tidak dari semua doanya itu, katakanlah dikabulkan oleh Allah. Namun satu hal yang pasti yang ada dalam hati Tuhan Yesus, bahwa dengan doa itu Tuhan mampu untuk melihat kehendak yang Allah inginkan, yang harus terjadi di dalam hidup dan seluruh pengalaman. Maka saya kira jawaban atau kenyataan ini itu menjadi baik bagi kita. Saudara, kita berdoa karena bukan kita mau menunggu mujizat. Kita berdoa itu supaya kehendak Tuhan itu menjadi satu dengan panggilan, dengan keputusan, dengan niat kita, dengan hidup kita. Kenapa kenyataan itu harus menjadi satu antara hidup kita dengan nasihat ataukah kehendak Allah? Supaya kita selamat. Bahwa keselamatan itu selalu diuji. Iman itu diuji dengan kesetiaan. Iman itu bukan diuji dengan cepat lambatnya, kudus tidaknya. Bukan. Dia diuji dengan kesabaran, dengan keuletan, dengan seluruh yang kita korbankan. Dan memang jika kalau mau dilihat bahwa dalam seluruh hal itu menjadi benar bahwa seluruh proses yang selalu kita lalui dengan baik itu dia tidak pernah akan mengingkari apapun yang kita inginkan, apapun yang kita doakan. Maka saudara dan saudari terkasih, ketika kita diajak pada hari Minggu misi ini menjadi misionaris pengharapan di antara segala suku bangsa, kita diminta untuk menjadi saksi-saksi doa yang baik, saksi-saksi doa yang meneguhkan, yang mana kita mau setia, kita mau berjuang, kita mau terus mengasihi, meskipun terkadang kita dikhianati, meskipun terkadang kita disakiti. Karena memang rasa cinta dan dendam itu dia selalu bertolak belakang. Dia tidak mungkin sama, dia tidak mungkin satu. Maka tidak bisa kalau seandainya kita meminta hati kita yang damai, lalu kita mengharapkan supaya pembalasan atau balas dendam itu datang untuk setiap mereka yang kita benci. Tidak akan. Jadi jangan mudah tersesat, jangan terjebak di dalam pandangan-pandangan kosong, pikiran-pikiran kacau, ya, yang selalu terselimuti dengan beban hidup kita. Kita percaya bahwa Allah kita itu Dia akan membalas yang baik dan akan menghukum yang jahat. Tetapi sekali lagi, itu tidak pernah sejalan dengan kehendak kita. Karena sama seperti Allah menganugerahkan kebebasan untuk hidup kita, maka sebetulnya kita juga wajib untuk memberikan ruang supaya Allah juga melakukan seluruh yang terjadi dalam kehidupan bersama kita sesuai dengan kehendaknya. Sehingga kadang
Ketika kita tidak satu dengan itu, kita menjadi orang-orang yang mudah untuk menjadi penyesat-penyesat bagi yang lain. Ya, kadang ya, dalam momen-momen genting saya sering sekali lihat orang kadang-kadang bingung, sudah sakit parah, susah nih mengambil langkah. Mau percaya dokter kah? Percaya dukun kah? Percaya roh? Ini bagaimana ya? Tapi sekali lagi, di dalam semuanya itu, hendaklah yang kita cari bukanlah kekuatan kita. Kita itu harus menjadi misionaris pengharapan. Maka kehadiran kita itu haruslah menjadi kehadiran yang memberikan semangat, memberikan niat, mendorong untuk terus maju. Saya kemarin itu pergi minyak suci seorang anak. Saya lihat dia, tidak ada kontak apa-apa. Saya pikir anak ini pasti meninggal. Sampai hari ini dia belum meninggal. Ya. Jadi itu berarti bukan berarti minyak suci habis langsung mati. Itu kita mau lihat bahwa bagaimana cara Tuhan itu dia menginginkan, ya, dan dia memberikan anugerah kepada setiap orang sesuai dengan apa yang diimani. Jadi, kalau iman itu bukan berasal dari Tuhan, buang itu. Apalagi iman itu berasal dari batu, berasal dari kayu, akar-akar, air mata buyung. Barang itu adalah untuk makan dan minum kan. Sabda ada omega 3 ke-6 bisa buat menghafal. Pergi percaya dari barang ini. Ini kita pilih supaya tarik orang. Itu kalau airnya penuh, air laut itu juga. Jadi itu kalau oleh sedikit taruh di depan barang semua orang makan. Nanti masuk makan itu punya kan. Ada begitu lagi. Tapi kalau ada Tuhan yang begitu-begitu tidak pakai. Karena yang real saja ini Tuhan belum tentu jawab. Apalagi yang tidak real macam begitu, yang pakai guna-guna macam begitu, yang ditulis dalam kitab suci lurus-lurus, nanti tergantung di kayu salib dan seterusnya menganugerahkan berkat. Itu saja kadang-kadang susah untuk kita percaya. Ini apalagi yang masih pakai gali di tanah. Lalu harus tunggu dulu mantra. Ini nanti kalau tidak sadar, baru nanti nenek moyang bisa masuk air. Buang. Maka semoga dengan panggilan kita untuk menjadi saksi pengharapan bagi semua orang di tengah segala bangsa ini, itu menjadikan hidup kita baik, menjadikan hidup kita benar, supaya kita bisa menatap keselamatan itu dengan jernih, dengan sesuatu yang menguatkan hidup, iman, serta seluruh diri kita. Dan semoga dengan seluruh rahmat dan berkat yang berasal dari Tuhan, pada akhirnya kita semua memperoleh selamat. Tuhan memberkati. Jadi saya punya 2 anak